Ya teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas Kaus Subang. Ini kita bahas Kaus Subang lagi, udah lama ya, karena ada berita yang cukup menarik ya teman-teman. Desas-desus tentang YouTuber yang menerima aliran dana bos ya. Siapakah YouTuber tersebut ya? Itu benar-benar menjadi perbincangan yang menarik banget ya teman-teman. Jadi ya banyak yang mencurigai ya salah satu YouTuber gitu kan, terutama ini kan mengenai dana bos. Sebenarnya simpel aja ya kalau menurut gue pribadi. Dana bos ini kan setelah kejadian Ibu Tuti dan Amel ini, atau tragedi dari Ibu Tuti dan Amel ini terjadi, yang menikmati dana bos tersebut tentunya ada Yoris dan Pak Yosep. Ya tinggal teman-teman lihat sendiri apakah ada memang YouTuber yang sangat dekat gitu kan ya dengan Pak Yosep ataupun Yoris gitu kan ya, yang ada kemungkinan besar menerima aliran dana bos tersebut ya. Ada yang bilang ke Mbak Suci gitu kan ya, dan segala macam gitu kan ya. Tapi di sini kalau gue pribadi ya, di sini gue juga mau berpendapat menurut pendapat gue pribadi. Yang pasti kalau misalkan untuk YouTuber Subang sendiri, gue anggap bersih ya teman-teman, karena YouTuber Subang tidak berpihak kepada tersangka ya teman-teman. Bahkan tersangka Danu juga malah kan diantar ke Polda Jabar untuk menyerahkan diri, artinya tidak mendukung para tersangka gitu kan, justru ingin mengungkap kasus ini. Namun siapakah YouTuber tersebut nih yang dicurigai gitu kan. Jadi kemarin gue juga kan nonton live-nya Mbak Suci ya sama Indonesia Crime Story ya kalau nggak salah. Jadi disitu kan membahas juga tentang Mbak Suci juga kan nggak update tentang kasus Subang. Tiba-tiba beredar informasi ada YouTuber yang mendapatkan aliran dana bos gitu ya. Tentunya mungkin karena Mbak Suci dekat dengan Pak Yosep, Bu Mimin, jadinya dicurigai gitu ya. Namun di sini gue sendiri berpendapat ya, selama gue mengawal kasus Subang ini, gue lihat tidak ada indikasi ya kalau untuk ke Mbak Suci. Justru Mbak Suci malah mengeluarkan dananya ya untuk Bu Mimin segala macam, dan Bu Mimin juga mengakui hal itu ya. Jadi pada saat Bu Mimin atau pada saat Mbak Suci sedang live ya pada waktu itu, saat pra peradilan ya, Bu Mimin juga bilang bahwasanya malah Bu Mimin memberikan statement bahwasanya malah dia yang dikasih duit sama Mbak Suci gitu, saking ya baiknya Mbak Suci ya. Dan di konten Mbak Suci juga memang Mbak Suci kan sering memberikan dana-dana ya kepada yang membutuhkan kayak gitu. Dan memang kalau gue lihat murni ya konten kreator kalau untuk Mbak Suci. Dan ya kalaupun memang Mbak Suci ada di pihak Pak Yosep pun itu hak dia ya. Namun apakah Mbak Suci menerima gerontoran atau menerima uang dana bos, menurut gue sih enggak ya teman-teman. Itu menurut gue pribadi, silahkan teman-teman berkomentar ya yang mungkin masih curiga gitu ya. Namun di sini memang jika kita melihat siapakah YouTuber gitu kan ya yang kira-kira bisa menerima dana bos, tentunya YouTuber tersebut atau seseorang ini harusnya dekat ya dengan ya Pak Yosep ataupun dengan Yoris gitu kan, yang memang memiliki hak akses untuk dana bos tersebut gitu kan ya. Kalau dari pernyataan Pak Yosep sendiri, mungkin teman-teman pernah dengar gitu kan ya, Pak Yosep mungkin dengan Pak Roman juga kan pernah menyatakan bahwasanya ya Pak Yosep ya menyatakan bahwasanya untuk ada seseorang yang diberikan dana bos kepada Yoris gitu, atau diberikan dana uang, dan itu tidak lain ya tentunya orang yang dekat dengan Yoris. Apakah itu orangnya gitu kan ya, mungkin orang yang memiliki jabatan gitu kan ya. Tentunya orang juga dia memiliki jabatan dan juga menjadi YouTuber juga, dan sering klarifikasi apakah orang tersebut yang menerima dana bos, dan benarkah apa kata Pak Yosep gitu kan ya bahwasanya orang tersebut memang benar-benar menerima aliran dana gitu kan ya. Dan di sini juga pada saat Mbak Suci live ya kemarin malam itu, gue juga nonton dari Indonesia Crime Story itu, yang cewek itu juga kan mengkonfirmasi kepada mungkin pihak yang berwajib gitu ya, ke Polda atau ke siapa. Memang pas dicek gitu ya kepada pihak yang berwenang, ternyata memang pas dicek itu ada kecurigaannya dari mungkin pihak yang berwajib juga, yang memang mengindikasikan ada yang menerima aliran dana gitu kan ya. Mungkin dari YouTuber dan segala macam. Dan disitu teman-teman juga bisa melihat gitu kan siapakah orang tersebut kira-kira gitu kan ya.
yang dekat dengan Pak Yosep atau dengan Yoris, tapi kemungkinan besar bisa ada indikasi menerima gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk Mbak Suci sendiri, walaupun beliau kalau menurut gue pribadi mungkin mendukung Pak Yosep segala macam, tentunya beliau juga melihat fakta yang ada ya teman-teman, melihat mungkin kedekatan gitu kan ya, melihat pribadi Pak Yosep mungkin seperti itu gitu kan ya. Jadi mungkin ya masih tidak menyangka juga, namun kalau gue lihat ya selama ini untuk Mbak Suci ini sangat berusaha untuk netral gitu ya teman-teman, walaupun ya banyak orang yang mencibir segala macam, namun menurut gue wajar-wajar aja, karena seperti kita lihat kalau posisi Mbak Suci itu selalu melihat dari perspektif atau posisi dari Pak Yosep gitu kan. Di saat orang-orang menyudutkan Pak Yosep, Mbak Suci memang berusaha gitu kan ya untuk melihat dari sisi Pak Yosep, melihat dari sisi Arigi, misalkan di counternya dicek. Menurut gue itu malah bagus ya. Jadi para netizen ini bisa melihat dari dua sisi gitu kan ya, dari sisi kanan seperti apa, dari sisi kiri seperti apa. Jadi mungkin tidak hanya melihat pernyataan dari Danu atau pernyataan dari saksi lainnya, juga tentunya dari pihak yang diberatkan atau Pak Yosep ini juga harus dilihat gitu. Jadi dari dua sisi kita perspektifnya untuk melihat, menurut gue itu malah bagus. Dan gue ya banyak dapat informasi gitu kan dari Mbak Suci seperti apa. Jadi ada pembahasan juga dari kedua belah pihak, tidak hanya dari satu sisi, dan gue sukanya di situ ya. Jadi kalau perspektif gue, kalau misalkan gue lihat memang tidak ada indikasi ya kalau untuk Mbak Suci gitu ya. Menurut gue beliau ini tulus ya, dan gue juga nggak masalah kalaupun misalkan Mbak Suci mendukung Pak Yosep dan tidak percaya untuk Pak Yosep sebagai tersangka juga, itu kan juga nggak masalah juga ya teman-teman. Dan memang agak sedikit kecewanya Mbak Suci sudah jarang ya untuk membahas kasus Subang ini ya. Mungkin juga sama ya seperti gue juga menunggu persidangan gitu ya, karena kan di sini juga persidangannya juga agak lelet ya teman-teman. Bahwasanya dibilang kan kemarin kan oleh kejaksaan bahwasanya setelah berkas seminggu itu diserahkan, tapi ternyata tidak dalam waktu seminggu gitu kan ya. Jadi tentunya jadi malah mulu terus, bisa aja ngomongnya seminggu, setelah data diberikan berkas kemudian normalnya seminggu diadakan persidangan, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada informasi ya teman-teman, yang memang diindikasikan di awal Maret, tapi belum ada informasi yang jelas ya. Walaupun memang sudah diinformasikan bahwasanya sudah disiapkan 5 orang ya, kurang lebih 5 orang jaksa penuntut umum yang akan menjadi pembela dari kedua korban ini, yaitu Ibu Tuti dan Amel, dan akan tentunya mendesak atau memberikan statement-statement yang sudah dikumpulkan oleh Polda Jabar untuk menyudutkan para tersangka gitu ya teman-teman. Balik lagi, siapakah orang yang menjadi atau YouTuber yang menerima aliran dana bos gitu ya teman-teman? Apakah perkataan Pak Yosep ini terbukti gitu kan, orang tersebut nih yang menerima aliran dana bos tersebut yang dicurigai oleh Pak Yosep gitu kan ya. Karena nyambung juga dari kemarin tuh live Kisodo juga ya teman-teman, kan awalnya memang kan hal ini juga dibuat konten dari awal dari Kang Freddy gitu kan ya, mungkin mendapatkan informasi juga dari orang yang terpercaya ya, dan juga dicek juga oleh Indonesia Crime Story di live-nya kemarin Mbak Suci, memang ada indikasi seperti itu. Kemudian juga dikuatkan lagi oleh live-nya Kisodo ya kemarin malam tuh, kayak simbol gitu, dan gue melihatnya kan ada sepatu, kayak ada juga kayak sepatu itu kayak simbol juga memegang kayak golok tersebut, kayak golok gitu ya, yaitu orang yang memiliki jabatan dan juga orang yang memiliki power gitu ya di daerah tersebut, yaitu orang yang memiliki jabatan tentunya. Kemudian simbol kedua itu kayak kayak ada mangkuk gitu, tangan megang mangkuk, artinya ya tentunya di situ jika dibantu tentunya mungkin ya ada pamrihnya. Artinya apa? Memang di situ aliran dananya di situ. Jika memang dia memiliki jabatan, memiliki kekuatan, di situ ada seperti tangan megang mangkok gitu, artinya di situ ada pamrihnya juga mungkin di situ. Tentunya di situ dia meminta dana gitu kan ya, atau meminta uang gitu kan ya, atas
mungkin pembelaannya atau seperti apa kan kayak gitu ya. Itu menurut gue pribadi. Di situ juga yang simbol kayak mangkok gitu juga bisa diartikan kayak kaki kuda. Kaki kuda itu seperti kalau di dalam catur itu kan berhuruf jalan L gitu kan, seolah-olah ya memang sesuai dengan apa fakta yang sudah terjadi sekarang dikala semuanya sudah terungkap gitu kan ya. Yoris terungkap, Pak Yosep terungkap, seolah orang ini nih seperti apa ya, seolah-olah berjalan lurus awalnya ke depan, semuanya sudah terungkap, kemudian dia seperti jalan L gitu. Seperti menghindar dan sekarang sudah nggak kelihatan lagi orang tersebut. Siapakah orang tersebut ya, tentunya teman-teman sudah bisa menebak siapakah orang tersebut yang memungkinkan untuk menerima aliran dana. Seorang pejabat, seseorang yang mendukungnya Pak Yosep dan ya Yoris gitu kan ya, terutama Yoris. Kemudian berjalan seperti huruf L dikala semuanya sudah terungkap, dia mencoba untuk sekarang mungkin menghilang gitu ya teman-teman, dan berbelok gitu. Dah teman-teman bisa mungkin tebak sendiri siapa orangnya, kita tidak perlu mengungkapkan secara gamblang gitu kan ya. Dan itu sepertinya memang kemungkinan besar ya teman-teman bisa terjadi karena memang kedekatannya kepada orang yang benar-benar memegang dana bos tersebut. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini teman-teman.